Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu, Jalan Tol Semarang, Jakarta padat merayap. Deru mesin truk besar dari armada Siba Surya terdengar bergemuruh di antara kendaraan lain. Di salah satu truk, seorang pengemudi muda bernama Nadia tengah menggenggam setir dengan penuh konsentrasi. Wajahnya cantik, namun keras ditempa oleh perjalanan panjang dan tanggung jawab besar. Tak banyak yang tahu bahwa Nadia, meski masih berusia 23 tahun, sudah berpengalaman bertahun-tahun mengemudikan truk antar provinsi, namun, di salah satu rest area, insiden yang tak diduga terjadi. Sebuah patroli polisi yang terkenal arogan menghentikan truk Nadia. Dua oknum turun dari mobil dinas, dengan gaya angkuh seakan jalan tol adalah milik pribadi mereka. "Turun kamu!" "Mana SIM sama surat jalan?" bentak salah satunya sambil menyalakan rokok. Nadia menurunkan kaca jendela, tetap tenang meski sorot mata orang-orang sekitar mulai tertuju padanya. "Ini, Pak." "Lengkap semua," jawabnya sopan, menyerahkan berkas, tapi bukannya diperiksa, salah satu polisi malah tersenyum sinis. "Perempuan kok nyopir truk gede begini? Apa nggak takut? Atau jangan-jangan kamu cuma numpang cari perhatian?" ucapnya sambil menatap penuh merendahkan. Nadia terdiam sejenak, menahan emosi. Namun yang membuat suasana makin panas adalah ketika polisi itu mendekat, sengaja menyentuh bahunya dengan alasan pemeriksaan. Beberapa sopir lain yang duduk di warung dekat rest area mulai berbisik-bisik. Suasana makin tegang. Nadia sadar, kejadian ini bisa menjadi aib jika dia diam saja. Tapi di balik kelembutannya, dia bukan gadis sembarangan. Ada sesuatu dari latar belakang dirinya yang belum diketahui banyak orang, sesuatu yang akan membuat para polisi arogan itu menyesal. Ia menatap lurus, kali ini dengan sorot mata yang dingin. "Pak, jangan sembarangan. Saya bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya." Para polisi itu tertawa mengejek, tidak tahu bahwa ucapan Nadia barusan hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. "Apakah kamu mau bagian dua?" Arogansi yang kebablasan salah satu polisi itu, berpangkat Aibtu, tertawa keras. "Heh, sopir truk kok gaya banget ngomongnya. Kamu pikir siapa kamu? Kalau nggak mau ada masalah, cepat kasih uang rokok. Biar kita lepas kamu jalan lagi." Nadia menarik napas panjang, menahan amarah. Di sekelilingnya, beberapa sopir lain hanya bisa menonton. Sebagian takut ikut campur. Mereka sudah tahu, polisi itu memang sering memalak sopir-sopir di jalur tol, apalagi sopir perusahaan besar seperti Siba Surya. "Pak, saya sudah kasih surat jalan resmi. Semua lengkap. Kenapa harus ada uang lagi?" tanya Nadia dengan suara tegas. Polisi yang lain ikut maju, kali ini lebih kasar. "Jangan banyak bacot. Kalau nggak mau bayar, kita tahan trukmu. Besok baru bisa keluar. Bisa rugi besar perusahaanmu. Paham?" bentaknya sambil menepuk-nepuk kap truk. Nadia menggenggam setir erat-erat. Sorot matanya berubah, tak lagi sekadar sopan, melainkan menantang. Gadis itu tidak hanya seorang pengemudi biasa. Ada darah keberanian yang mengalir dalam dirinya, darah yang membuatnya tidak bisa tunduk pada kesewenang-wenangan. Sementara itu, bisik-bisik dari para sopir lain makin ramai. "Waduh, polisinya makin jadi. Kasihan tuh Mbak, baru kali ini ada sopir cewek diperlakuin begini. Tapi, kok dia tenang banget ya? Nggak kayak orang takut." Polisi pertama mendekat lagi, kali ini mencoba menarik lengan Nadia agar turun dari truk. "Cepat ikut kita ke pos. Jangan bikin ribet," katanya dengan kasar, namun, secepat kilat, Nadia menepis tangannya. Gerakannya luwes,
Membuat polisi itu terkejut seakan menghadapi bukan sekadar sopir biasa. Senyuman tipis muncul di bibir Nadia. "Pak, saya peringatkan sekali lagi. Jangan sentuh saya. Kalau tidak, kalian yang akan menyesal," katanya dengan nada rendah tapi penuh wibawa. Para polisi itu saling pandang, lalu tertawa mengejek. Mereka jelas meremehkan. Mereka belum tahu siapa sebenarnya gadis pengemudi truk Shiba Surya ini, dan rahasia itu sebentar lagi akan terbongkar. Mau saya teruskan dengan polisi itu makin menjadi-jadi. Dengan wajah penuh emosi, ia menunjuk langsung ke arah wajah Nadia. "Berani banget kamu sama aparat. Jangan kira karena kamu cewek, bisa seenaknya lawan kami." Namun sebelum Nadia sempat menjawab, suara seseorang dari arah warung rest area memecah suasana. Kalian hati-hati. Itu bukan sopir truk sembarangan," teriak seorang sopir senior yang mengenal Nadia. Para polisi sontak menoleh. Nadia hanya tersenyum tipis, seolah tak peduli ucapan itu baru saja membuka tabir yang selama ini ia sembunyikan. Sopir lain ikut bersuara, berbisik ke temannya, "Aku pernah dengar. Katanya cewek itu anaknya salah satu pejabat tinggi militer." "Bukan cuma itu, bro. Katanya dia juga dilatih bela diri sejak kecil." "Masa iya? Pantes berani lawan polisi." Wajah kedua polisi itu mulai berubah, meski mereka masih mencoba menutupinya dengan sikap arogan. "Ah, bohong. Jangan percaya omongan orang. Kalau memang dia siapa-siapa, nggak mungkin kerja jadi sopir truk," ucap salah satunya, meski suaranya terdengar kurang yakin. Nadia akhirnya turun dari truk. Gerakannya mantap, penuh keyakinan. Ia berdiri tegak di depan dua polisi itu, tubuh mungilnya tak gentar sedikit pun berhadapan dengan seragam mereka. "Aku memang sopir truk, itu betul," ucapnya tenang. "Tapi aku juga anak seorang perwira tinggi TNI dan kalian baru saja melakukan pelecehan serta pemalakan terhadapku, di depan banyak saksi." Kerumunan sopir kontan bergemuruh. Beberapa langsung menutup mulut, sebagian lagi nyaris bersorak. Para polisi itu jelas pucat, namun masih berusaha keras menjaga wibawa. "NG, gak usah bawa-bawa nama orang tuamu. Kalau salah ya salah, Elak salah satunya," tapi Nadia tak berhenti. Ia melangkah maju, menatap mereka tajam. "Kesalahan kalian sudah cukup. Aku bisa saja diam. Tapi kali ini, kalian akan aku buat menyesal." Di balik tatapan matanya yang dingin, para sopir mulai sadar. Polisi arogan itu baru saja menyulut api pada orang yang salah. Keringat dingin mulai membasahi pelipis salah satu polisi yang tadi paling galak. Meski mulutnya masih mencoba keras, tatapan matanya tak bisa menyembunyikan rasa takut. "Jangan sok bawa-bawa nama besar, ya. Kita masih bisa tahan kamu, biarpun anak siapapun," katanya. Suaranya terdengar bergetar namun, rekannya justru mulai panik. Ia menarik lengan temannya pelan, berbisik, "Udahlah, jangan keterlaluan. Kalau benar dia anak perwira, kita bisa habis. Banyak saksi juga ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur." Semua sopir di rest area kini memperhatikan dengan seksama. Beberapa bahkan sudah merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Para polisi itu tahu, sekali video ini viral, karir mereka tamat. Nadia tetap berdiri tegak, matanya menusuk tajam. "Kalian pikir bisa tutupi ini? Banyak saksi. Banyak kamera. Bahkan tanpa nama besar orang tuaku, tindakan kalian sudah cukup untuk menyeret kalian ke pengadilan." Sopir-sopir lain mulai bersorak kecil, meski sebagian masih takut. "Wih, berani banget simbaknya. Kalau benar anak perwira, tamatlah." Dua polisi itu. Polisi pertama mencoba mengancam balik,
meski wajahnya jelas pucat. "Hei, berhenti rekam-rekam. Nanti kalian juga kena masalah kalau ikut campur," bentaknya ke arah sopir yang memegang ponsel, tapi ancamannya tak lagi menakutkan. Semua orang tahu, posisi mereka sedang terpojok. Nadia melipat tangannya di dada. Suaranya tenang namun menusuk. "Kalian punya dua pilihan. Minta maaf di depan umum, atau aku pastikan bapakku tahu malam ini juga. Dan percayalah, kalian tak akan punya seragam itu lagi besok pagi." Keheningan seketika menyelimuti rest area. Semua mata tertuju pada dua polisi arogan yang kini benar bebagian lima. Upaya cari jalan damai salah satu polisi akhirnya menghela napas panjang. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu betul bahwa keadaan sudah tidak menguntungkan. Dengan suara yang lebih rendah, ia mencoba meredakan ketegangan. "Dik, maksud kami tadi bukan apa-apa. Cuma salah paham. Ya namanya juga manusia, bisa hilaf. Mari kita selesaikan baik-baik saja, jangan dibesar-besarkan." Namun, Nadia tidak bergeming. Tatapannya tetap dingin. "Hilaf? Itu yang kalian sebut hilaf? Memalak sopir, melecehkan, menakut-nakuti, lalu kalian pikir cukup dengan kata maaf?" Polisi satunya ikut maju, kali ini dengan gaya berbeda. Lebih halus, hampir merayu. "Sudahlah, Dik. Gak usah diperpanjang. Toh kamu juga sopir truk, kita juga sering ketemu di jalan. Kalau kita ribut, sama-sama rugi. Mau gimana pun, kita masih aparat. Kalau masalah ini sampai keluar, repot semua." Nadia menyipitkan mata. Kalimat itu justru membuatnya semakin muak. Repot bagi siapa? Bagi kalian yang takut kehilangan jabatan? Atau bagi para sopir yang tiap hari diperas seperti ini? Suasana makin tegang. Para sopir yang menonton semakin berani bersuara. "Betul, Mbak. Sudah lama kita dipalak begini." "Iya, jangan dibiarkan, Mbak. Sekali-sekali harus ada yang berani lawan mereka." Para polisi itu mulai gelisah. Mereka sadar kalau kerumunan makin berpihak kepada Nadia. Upaya mereka mencari jalan damai justru memperlihatkan kelemahan. Nadia lalu mengeluarkan ponselnya, membuka layar kontak. Ia menekan sebuah nomor dengan tangan tenang, lalu berkata dengan suara lantang agar semua orang mendengar. "Baik. Kalau begitu, aku akan langsung hubungi ayahku. Biar beliau yang urus kalian." Wajah kedua polisi itu sontak pucat pasi. Jantung mereka seperti jatuh ke perut. Semua sopir terdiam menunggu, menanti reaksi berikutnya.